Oke. Ya, baik ya. Jadi hari ini kita akan membahas Basic AI Prompting Fokus dan Teknologi dari kacamata Alkitab, dan ini merupakan bagian dari pilar 1 sampai pilar 3 untuk kita semua bisa cerdas AI. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Yulia, sekarang dunia ini sudah memasuki era baru, era AI. Dunia pendidikan juga sudah memasuki era baru, yaitu era AI. Dan sebagai seorang guru, terutama guru agama Kristen, bagaimana kita bisa memanfaatkan hal ini? Karena bagaimanapun juga tidak dapat dipungkiri AI is in all dan AI for all ya, termasuk dalam bidang pendidikan Kristen. Dan sekarang sudah semakin banyak kita melihat ya, dan saya juga sangat bersyukur karena saya juga seorang guru ya, melihat banyak sekali guru Kristen yang juga sekarang sudah mulai berusaha untuk belajar memanfaatkan AI ini, karena memang banyak yang sudah merasakan manfaatnya dan banyak yang melihat bahwa memang AI ini nanti akan mengubah banyak hal dan bahkan mungkin sudah mengubah banyak hal dalam dunia pendidikan ya. Dan untuk itu kita perlu belajar sebagai guru agama Kristen ya, kita perlu belajar pilar-pilar yang sangat penting, pilar-pilar yang sangat utama agar kita bisa memakai AI dengan bijaksana. Oleh karena itu dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri memiliki satu formula ya, paling tidak ini hal dasar yang harus dimiliki oleh masyarakat Kristen Indonesia dan khususnya juga para guru Kristen ya, untuk kita bisa cerdas AI for God ya, sehingga kita bisa melakukan atau dengan cerdas AI for God ini, dengan 4 pilar ini kita bisa mengembangkan pengajaran kita dan bisa mengembangkan untuk deep learning yang saat ini juga sedang kita tekuni. Dan deep learning ini sendiri merupakan sebenarnya hal yang sangat baik ya untuk kita manfaatkan dalam pendidikan, khususnya dalam pendidikan agama Kristen. Yang pertama ya, pilar yang pertama, kita harus memiliki literasi AI. Lalu yang kedua, kita harus memiliki skill AI. Lalu yang ketiga, kita harus punya literasi Alkitab, dan nanti kita akan belajar tentang learning AI atau konsep belajar yang baru, terutama dengan pendekatan deep learning. Dan yang pertama saya akan memberikan dulu tentang literasi AI, yaitu pengenalan AI. Selanjutnya kita akan lihat apa yang dimaksud dengan AI for God. Apa itu AI ya? Banyak yang pertanyaan-pertanyaan di form pendaftaran itu masih bertanya tentang apa itu AI ya. Masih ada yang bertanya tentang definisinya ya. Nah ini definisi singkat saja Bapak Ibu Saudara sekalian ya, karena saya juga sebagai orang awam akan memberikan definisi sebagaimana yang bisa saya berikan sebagai orang awam ya, bukan dari sisi kita sebagai programmer ya. AI ini adalah mesin yang bisa belajar, dan AI ini diciptakan atau dirancang bisa berpikir seperti manusia, sehingga ya AI ini sendiri mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia ya, seperti menulis, menganalisis, mengedit, menggambar dan sebagainya ya. Ini istilah sederhananya. Tetapi pada dasarnya AI ini terdiri dari yaitu dua komponen utama, yaitu machine learning ya, mesin yang bisa belajar, dan betul AI ini adalah mesin yang bisa belajar ya. Lalu juga ada large language model ya, tentang itu atau biasa disingkat dengan LLMS ya. Ini bicara tentang data yang dimiliki dari AI ini sendiri. Sejak AI ini berkembang, terutama ChatGPT berkembang pada tahun 2022 yang lalu, perkembangannya sudah begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita mungkin baru tahun ini mulai belajar AI, tetapi tahun 2022 yang lalu ada GPT-3 ya. AI sudah memiliki 175 miliar parameter data yang dipelajari, data yang dimakan untuk dia bisa berpikir atau melakukan tugas-tugas seperti yang dikerjakan manusia. Hanya dalam waktu 1 tahun saja ada 1,7 triliun parameter, perkembangan yang luar biasa. Sampai pada GPT-4 bahkan tidak bisa dihitung lagi berapa data yang sudah dia gunakan untuk dia bisa melakukan dan mengolah segala macam hal yang diberikan kepada dia. Dan sekarang ya AI ya pada tahun 2025 saat ini sudah bisa melakukan penalaran, sudah bisa berpikir, bahkan bisa dikatakan ini ya sekarang GPT yang sekarang ini ya, ini adalah GPT yang sudah otak profesor nih Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, dan nanti kita akan lihat perkembangannya pada tahun 2026 nanti akan mulai bicara tentang robotics yang sekarang sudah mulai. Dan dalam perkembangan AI ini sendiri kita tidak bisa lagi mengatakan AI ini hanya machine learning aja, mesin yang bisa belajar, tetapi AI ini sendiri adalah machine learning plus reasoning, machine learning yang bisa menalar juga ya, memberikan penalaran dan juga memberikan banyak analisis data yang bahkan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan ya. Dan sekarang kalau ukuran datanya tidak bisa lagi dikatakan large language models. Kalau kita punya baju ya, kita punya ukuran L, sekarang ukuran baju kita tuh ya karena ada perkembangan ya gitu ya, sudah
XXXXXL gitu ya. Kalau kita pakai untuk data ya, kalau dikatakan extra large language model. Jadi sudah tidak terbatas lagi data-data yang dimiliki oleh AI ini, sehingga ini seharusnya menjadi sesuatu hal yang sangat menolong kita untuk kita bisa mengerjakan atau kita bisa mengembangkan diri dalam pelayanan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, secanggih apapun AI ini, tetap AI ini adalah kecerdasan buatan. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengenal sebenarnya ya ada 3 jenis kecerdasan. Ada God intelligence, ada man intelligence, dan juga artificial intelligence ya. Kalau kita bicara tentang God intelligence, ini adalah kecerdasan yang Tuhan miliki, kecerdasan yang di atas segala-galanya, yang tidak bisa tertandingi oleh apapun. Dan kecerdasan inilah yang diberikan kepada manusia ya, untuk bisa berkarya, untuk bisa melakukan segala sesuatu ya dalam kehendak Tuhan ya, dengan kecerdasan serupa dengan segambar dengan Allah. Ini Tuhan berikan kepada manusia. Tetapi tetapi kecerdasan buatan ini adalah kecerdasan yang dibuat oleh manusia sebenarnya ya. Ini adalah karya manusia sebenarnya yang sudah menerima kecerdasan dari Tuhan itu sendiri. Jadi jangan sampai dikatakan AI ini bisa menggantikan manusia ya, karena kita lihat ya, kecerdasan atau kecerdasan buatan ini ya adalah kecerdasan dikerjakan manusia, dan di atas manusia ada kecerdasan, yaitu kecerdasan Tuhan itu sendiri. Nah, oleh karena itu ya, kita perlu memanfaatkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada manusia ini, dan manusia bisa berkarya, kita bisa lakukan, terutama dalam pendidikan Kristen. Tetapi kita harus punya hikmat bijaksana. Kita tetap harus melihat apa sih manfaat dan bahaya AI. Kita tidak bisa memungkiri ya, manfaat AI begitu banyak. Kita sudah pakai AI, pasti saya yakin di sini ya, paling tidak sudah menggunakan AI sedikit ya, minimal ya. Tetapi ya kita harus perhatikan bahayanya, dan saat ini kebanyakan orang memang lebih banyak berfokus kepada bahayanya. Nah, apa sih manfaat AI? Ini kita sudah bisa lihat banyak sekali manfaat AI ya. Di daftar ini hanya 10, tetapi itu kalau kita lihat, kita cari, itu bisa ratusan manfaatnya ya. Bisa mengolah teks, menganalisis data, melakukan otomatisasi tugas-tugas rutin, bisa mengubah gaya bahasa dengan fasih, bisa speech to teach atau text to speech gitu ya. Semakin multimodal atau apapun yang bisa kita kerjakan terkait dengan kecerdasan AI bisa menolongnya. Bahkan kita bisa melakukan atau manfaat PA bagi pendidikan Kristen ya. Ini mungkin sudah banyak yang mengalami guru-guru agama Kristen. Kita bisa lakukan PA, kita bisa melakukan pembelajaran yang lebih kreatif tentang pendidikan agama Kristen di kelas, bahkan bisa menolong para guru untuk materi-materi pembinaan iman. Ya, guru juga bisa belajar bagaimana bisa menginjili murid-muridnya, siswa-siswanya, lakukan Bible storytelling ya, deep learning yang alkitabiah. Nanti kita akan belajar, bahkan kita juga bisa melakukan atau menolong kita dalam melakukan pelayanan konseling bagi murid-murid kita. Tetapi ya, dari setiap manfaat yang ada, AI ini tetap harus kita ingat sangat-sangat berbahaya. Berbahayanya bukan sekadar kalau kita lihat film tentang sci-fi gitu ya, film-film mungkin tentang robot atau tentang AI gitu ya. Bahayanya bukan hanya sekadar itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya, tetapi AI sangat-sangat berbahaya karena punya efek-efek negatif yang bisa sangat merugikan ya. Kita sekarang sudah melihat begitu banyak video palsu, hoax ya, setiap hari mungkin banyak orang yang bertanya, loh ini videonya benar apa enggak sih? Ini videonya AI atau bukan sih? Sekarang semakin banyak hal-hal yang kita tidak tahu itu benar atau tidak, karena dengan AI ini ada kecanduan, ketergantungan, membuat malas ya. Yang malas akan semakin malas, yang jarang berpikir mungkin akan semakin dangkal berpikirnya ya, bisa melanggar privasi, ada cybercrime, senjata militer, dan kita sekarang masuk dalam era lost truth and juga trust, dan masih terlalu banyak lagi efek negatif dari AI ini yang mungkin kita sendiri pernah menjadi korbannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kenapa bisa ada ya efek negatif atau bahaya AI itu? Karena apa? Karena AI yang begitu cerdas ini dipakai dengan tujuan yang salah, dipakai dengan motivasi yang salah, dan dipakai dengan cara yang salah. Tujuan dan motivasi itu kita yang tahu ya, tujuan kita benar atau tidak, kita yang sendiri yang tahu. Dan caranya juga kalau kita tidak belajar juga menghasilkan cara yang salah. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, AI akan sangat bermanfaat hanya kalau dipakai dengan tujuan yang benar, motivasi yang benar, dan dengan cara yang benar, yaitu tujuan yang benar untuk Allah, motivasi yang benar kita gunakan untuk Tuhan, dan cara yang benar kita gunakan juga untuk Tuhan. Sehingga kita namakan ini dengan AI for God, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah sebabnya Yayasan Lembaga Sabda sangat-sangat mendorong orang Kristen, dan hari ini mendorong guru-guru agama Kristen untuk belajar AI. Lebih lagi, kenapa? Kami punya formula
keunggulannya yang kami sebut dengan AI 4321, dan harap ini bisa menjadi pengingat kita Bapak Ibu Saudara sekalian supaya semangat untuk terus belajar AI sesulit apapun itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi ada 4 fakta, ada 3 tujuan, ada 2 hasil dan juga 1 keinginan ya. 4 fakta yang pertama ya. Fakta yang pertama adalah AI is here. Tadi sudah disampaikan Pak Gondo, sudah disampaikan oleh Pak Suwarsono. AI itu sudah ada dan AI itu akan tetap tinggal Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita lihat dari tahun 2022 sampai sekarang perkembangannya begitu cepat. Kita mau menolak AI ya, atau kita sudah akan, mungkin kita sebentar lagi akan punah kita ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi AI ini akan terus ada, bahkan akan semakin berkembang. Dan AI sudah mengubah segala sesuatu, tadi sudah diulang-ulang mulai dari Pak Gondo, dari Bapak Suwarsono, dari Ibu Yulia. AI mengubah segala sesuatu termasuk juga pendidikan Kristen. Tetapi kita sebagai guru-guru agama Kristen, bagaimana kita harus meresponnya? Yaitu kita harus belajar, kita harus beradaptasi sekarang, kita harus proaktif ya untuk apa? Menjangkau dunia atau generasi AI yang saat ini sedang kita didik. Dan dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri mengharapkan ada 3 tujuan sehingga kita bisa punya tujuan yang jelas ketika kita bicara tentang AI. Kenapa saat ini kita melakukan webinar ini ya? Supaya kita bisa ada ajang untuk conversation. Kita bisa bicara tentang apa sih AI ini, bagaimana manfaatnya ya. Banyak sekali pertanyaan di form pendaftaran yang kami lihat ya. Banyak sekali yang ingin kita diskusikan, bukan tentang bagaimana AI dan pendidikan agama Kristen. Inilah saatnya ya. Lalu kita juga bisa melakukan experimentation. Nanti akan ada beberapa hal yang disampaikan oleh Ibu Yulia. Kita bisa mencoba bagaimana kita bisa melakukan pembelajaran Alkitab ya dengan pendekatan deep learning ini. Lalu kita juga bisa membagikan hasil kita kepada siapapun ya, supaya apa? Ada 2 hasil. Kita bisa terus belajar ketika kita menggunakan AI, dan dengan kita belajar menggunakan AI ini kita juga bisa mengajarkan dengan bijaksana ya, baik kepada rekan-rekan guru kita, baik kepada murid-murid kita, bagaimana kita bisa memanfaatkan AI ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan begitu ketika kita sudah belajar menggunakan AI, ketika kita sudah bisa mengajarkan orang memanfaatkan AI, kita bisa mendorong semakin banyak orang juga untuk memperlengkapi diri dalam melayani ya, dalam melayani Tuhan dengan memanfaatkan AI ini. AI yang tadinya banyak bahayanya, kita bisa menggunakan, manfaatkan lebih banyak mungkin lagi untuk melakukan atau pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, atau untuk mengembangkan pendidikan agama Kristen. Dengan begitu, kita bisa memimpin lebih banyak orang lagi, kita bisa membimbing murid-murid kita lagi untuk kita bisa memanfaatkan AI ini dengan benar ya. Dan pastikan ketika kita belajar AI, kita hanya punya 1 keinginan, yaitu memuliakan Tuhan atau AI for God. Harap hari ini bisa menjadi apa ya? Bisa kita camkan dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap hari ketika kita belajar AI ya. Kenapa saya belajar AI ya? Kenapa saya mau menggunakan AI ini ya? Ingat, ada 4 fakta AI itu terus ada ya, itu tidak akan pernah berubah ya, tidak akan pernah punah, tapi akan terus berkembang, dan AI itu sudah mengubah segala sesuatu, dan kita, bagaimana kita harus meresponnya. Ada 3 tujuan, ada 2 hasil, dan hanya 1 keinginan, dan saat itu harus menjadi keinginan kita bersama, yaitu AI for God. Karena apa? Teknologi telah mengubah cara kita belajar, cara kita mengajar, termasuk juga cara kita untuk melakukan pendidikan di dalam kelas. AI adalah masa depan, dan masa depan itu adalah sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga ini yang harus selalu kita ingat ya, AI akan sangat bermanfaat kalau dipakai dengan tujuan yang benar, yaitu untuk Tuhan. Motivasi yang benar, yaitu untuk Tuhan, dan cara yang benar, yaitu untuk Tuhan. Sebagai guru-guru agama Kristen ya, harusnya ini selalu kita ingat ya, kita pastikan bukan untuk mendatangkan keuntungan bagi kita saja ya, tetapi pastikan apapun yang kita pelajari tentang AI, kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus belajar dengan 1 keinginan, yaitu memuliakan nama Tuhan ya. Itu tadi kita sudah sedikit belajar tentang apa itu AI, manfaat dan bahayanya ya, tentang nanti kecerdasan AI ini sendiri akan disampaikan oleh Ibu Yulia dalam materi berikutnya. Nah, sekarang kita akan sama-sama melihat ya, skill AI atau prompting ya, dari Yayasan Lembaga Sabda akan memberikan informasi tentang basic prompting FOKUS ya. Bagaimana caranya kita bisa melakukan atau kita bisa bicara dengan mesin AI? Prompting ini sendiri merupakan skill yang sangat dibutuhkan bagi siapapun yang ingin belajar tentang AI ya. Karena hasil yang kita dapatkan dari AI itu sebatas
semaksimal apa fokus atau semaksimal apa prompt yang kita berikan ketika kita berbicara dengan AI gitu ya. Jadi kita akan sama-sama berbicara dengan AI dengan basic prompting FOKUS ya. Kita akan lihat agendanya apa itu prompt, lalu bagaimana membuat prompt yang baik dan efektif, lalu akan ada demo ya, tidak hands on ya, akan ada demo dari saya saja ya. Nah, ketika kita mau belajar tentang AI atau ketika kami sendiri sering mendapatkan masukan, wah saya takut ya untuk bikin prompt. Kenapa? Saya nggak bisa dengan manusia aja, saya nggak susah ngomong gitu ya. Apalagi dengan AI ya, Bapak Ibu saudara sekalian ya. Kami selalu mengatakan dan mendorong siapapun dimanapun berada ya. Ketika kita mau belajar AI itu sebenarnya hanya ada dua prasyarat, Bapak Ibu saudara sekalian ya. Prasyarat yang pertama adalah ya, mungkin ini kesannya kayak bercanda, tapi itu betul Bapak Ibu saudara sekalian ya. Bisa bernafas dulu. Nah, kalau bisa bernafas tidak ada lagi alasan untuk saya nggak bisa AI. Siapapun ya yang bisa bernafas ya, manusia yang bisa bernafas siapapun pasti nanti bisa mengerjakan atau bisa berbicara dengan AI. Lalu yang kedua, bisa WhatsApp. Karena apa? Ketika kita berbicara dengan AI itu berarti kita sedang melakukan apa? WhatsApp dengan AI. Dan Anda pasti bisa. Semua bisa ya di sini ya, bisa bernafas dan juga bisa melakukan WhatsApp. Selanjutnya, kalau gitu apa dong itu prompt ya? Jadi prompt ini sendiri sederhananya adalah cara kita berbicara. Cara kita berinteraksi dengan mesin AI, bahkan dengan seharusnya dengan manusia juga seperti itu ya. Intinya adalah kita melakukan percakapan ya. Kalau kita lihat ada kotak hijau ini ya, sama sebenarnya dengan ketika kita melakukan WhatsApp ya. Kita seringkali melakukan ketika kita ingin berbicara kita masukkan ya teks kita di dalam kotak hijau itu ya. Sama sebenarnya prinsipnya. Intinya ada percakapan, ada dialog, ada diskusi, ada ngobrol ya. Dan prompt yang kita punya bisa berupa pertanyaan, pernyataan atau perintah. Jadi, ketika kita bercakap-cakap dengan AI itu sama persis ketika kita juga bicara dengan teman. Semudah itu Bapak Ibu saudara sekalian ya. Ini kalau kita WhatsApp dengan manusia, sedangkan ini kalau kita WhatsApp dengan mesin AI. Ada yang beda Bapak Ibu saudara sekalian? Tidak ada yang beda ya seharusnya ya. Kalau yang WA dengan manusia yang menjawab manusia. Tetapi kalau kita WA dengan mesin yang menjawab adalah mesin AI itu sendiri. Dan skill percakapan kita harusnya bisa meningkat ketika kita belajar tentang prompt. Sehingga dengan begitu ketika skill prompting kita meningkat ya, AI bisa menjadi alat bantu, menjadi asisten kita, bisa menjadi teman PA untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau begitu bagaimana nih membuat prompt yang baik dan efektif? Kalau Bapak Ibu saudara sekalian nanti bisa mengikuti, nanti mungkin bisa coba-coba sendiri gitu ya. Tetapi mau menyimak aja fokus dengan melihat apa yang saya sampaikan juga silahkan. Jadi dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri merasa penting membuat satu rumusan supaya kita bisa berbicara dengan AI, khususnya bagi mereka yang baru belajar ya, supaya dengan kita punya rumus ini kita bisa bicara dengan baik dan efektif dengan AI. Rumus itu adalah FOKUS begitu. F adalah format ya, O adalah objektif, K adalah konteks, U adalah user atau usage, dan S adalah spicy. Jadi jangan lupa ketika kita melakukan atau kita akan melakukan prompting, kita bisa mengingat formula ini ya. Format, objektif, konteks, user, spicy, dan spesial. Format ini sendiri merujuk kepada bentuk atau jenis tulisan, struktur atau tata letak teks yang diinginkan. Ketika kita menuliskan satu prompting ya, pastikan kita memberitahu AI bahwa saya menginginkan hasilnya dalam format yang saya inginkan ya. Bisa formatnya poin-poin, bisa formatnya blog, bisa formatnya drama ya. Itu kita harus sampaikan ya, detail supaya hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu yang kedua adalah objektif. Objektif ini artinya apa? Kita memberikan tujuan. Ketika kita berbicara dengan orang gitu ya, walaupun itu hanya sekadar basa-basi, kita pasti punya tujuan. Ya tujuannya basa-basi supaya semakin akrab, supaya semakin kenal. Sama ketika kita bicara dengan AI ya. Ketika kita bicara dengan AI, katakanlah apa tujuan permintaan kita sehingga dia bisa memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Karena apa tadi ya? Dari definisi AI ini sendiri, dia punya pengetahuan yang begitu banyak, begitu luas, lebih dari apa yang bisa kita tampung di dalam memori kita, sehingga kita harus kasih tujuan ya. Misalnya saya ingin melakukan PA, saya mau bercerita, memberikan laporan, saya mau mencari informasi, menulis dan sebagainya. Sampaikanlah tujuan permintaan tersebut kita ya. Lalu ada konteks. Konteks ini bicara tentang latar belakang, kondisi atau scope. Data yang dimiliki oleh AI itu sudah sangat besar Bapak Ibu saudara sekalian ya, sehingga kita sangat perlu memberikan batasannya
ya batasannya, supaya ketika kita mendapatkan hasil, kita nggak dapat hasil yang sembarangan. Kita nggak mendapatkan hasil misalnya kalau tentang Kristen ya, itu bukan tentang Kristen yang berlatar belakang yang tidak sesuai dengan Alkitab ya, tetapi kita pastikan ya skopnya, konteksnya adalah konteks Alkitab. Ini contohnya begitu ya. Misalnya saya ingin mendapatkan informasi tentang A dari perspektif Alkitab, saya ingin mendapatkannya dari budaya Indonesia, dari pandangan Islam ya, dari pandangan anak remaja begitu ya. Jadi diberikan batasan atau diberikan konteks supaya nanti hasilnya tidak terlalu meluas ya. Lalu berikutnya kita bicara tentang user atau usage. Ini merujuk pada user case-nya atau role-nya, penggunanya ya. Ada 3 kali siapa atau 3 user yang bisa kita manfaatkan ketika kita melakukan prompting ya dengan AI ini. Yang pertama itu bicara tentang kita ya. Kita yang meminta, siapa sih kita? Misalnya saya sebagai seorang guru agama Kristen, begitu ya. Nah, lalu siapa yang kedua adalah sasarannya ya. Siapa yang kita tuju? Misalnya saya adalah seorang guru agama Kristen, ingin mengajar pendidikan agama Kristen di kelas 5 SD. Ya, seperti itu ya. Jadi kita harus jelaskan siapanya. Atau Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga bisa meminta AI ini yang punya punya role ya. Misalnya AI, kamu adalah profesor pendidikan agama Kristen. Nah, saya ingin berkonsultasi denganmu gitu ya. Bagaimana bisa memanfaatkan deep learning ini untuk kita belajar firman Tuhan dengan murid-murid saya di kelas kelas 5 SD begitu ya. Jadi bisa memberikan kepada kita 3 peran ya ketika kita memanfaatkan AI ini. Bisa jadi siapa saja ya, bisa jadi siapa saja. Itu enaknya kalau kita ngobrol dengan AI ya. Jadi misalnya ada lansia, guru, peneliti, jurnalis dan sebagainya ya. Bapak Ibu Saudara sekalian harus dipastikan ini juga ada. Nah, sekarang kita bicara tentang spicy. Ada 3 kali S ini ya. Ada special request, ada specific need dan juga ada style. Ini biasanya merujuk kepada kekhasan. Ya, bumbu khusus apa yang istimewa, apa yang bisa ditambahkan supaya hasilnya bisa lebih maksimal lagi, supaya hasilnya itu bisa lebih spesial lagi ya. Misalnya saya ingin mengajarkan pendidikan agama Kristen atau ingin membuat Bible storytelling untuk anak-anak ya, usia 12 tahun ya, remaja, dalam bahasa gaul mungkin ya. Lalu atau misalnya dalam bahasa akademis atau bahasa Jawa, atau saya perlu dengan menggunakan banyak referensi ayat dan sebagainya. Kita bisa minta itu kepada AI ya, dan dia akan memberikan sesuatu yang kita butuhkan sesuai dengan prompt yang sudah kita sampaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, diharapkan dengan FOKUS ini ya, ini bisa menjadi kunci untuk membuat prompt yang baik dan efisien ya. Jadi saya ulangi lagi, format itu bicara tentang bentuk atau jenis atau tata letak tulisan, lalu objektif bicara tentang tujuan atau alasan permintaan, lalu K ya, konteks, latar belakang, kondisi atau skopnya. U-nya itu user atau usage, bicara tentang role atau user case penggunanya. Ada spicy, bicara tentang spesial, spesifik, dan style, yaitu bumbu khusus atau kekhasan gaya yang kita butuhkan dari hasil ketika kita berbicara dengan AI ini. Dan tentang fokus ini sendiri, kami sendiri sudah pernah memberikan workshop ya dengan sahabat sabda gitu ya, tentang bagaimana kita memanfaatkan atau menggunakan fokus ini untuk kita belajar Alkitab. Ini ringkasannya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, tentang FOKUS, artinya apa, penjelasannya apa, dan contoh-contohnya. Nanti kalau materinya akan dibagikan, kita bisa belajar kembali ya. Nah, sekarang saya mau sedikit memperlihatkan cara kerjanya ketika kita melakukan basic prompting FOKUS ini. Kita akan lihat perubahannya ya. Kita akan melihat polanya. Bagaimana sih dari yang tidak ada tidak menggunakan prinsip FOKUS sampai akhirnya kita melihat prinsip perbedaan hasilnya ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau misalnya ini ada waktu untuk coba ya sambil mengikuti saya bicara, boleh coba-coba begitu ya. Tapi kalau tidak, mau fokus dengerin aja nggak apa-apa ya. Saya juga sudah nanti sampaikan contoh-contohnya di dalam basic prompting ini begitu. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara sekalian masuk ke dalam ChatGPT atau Meta atau apapun ya yang AI yang Bapak Ibu Saudara gunakan, bisa gunakan apapun ya. Itu pastikan kita buat di thread yang baru ya, di thread yang baru. Nah, ini contoh ketika kita ingin tahu tentang DOA ya. Jadi bisa dituliskan ya, DOA ini harus huruf besar semua.
gitu ya. Kita masukkan dalam kotak kotak pesannya ya, DOA. Dan hasilnya seperti apa? Mungkin di sini ada yang sudah coba juga ya. Biasanya hasilnya ya itu dalam bahasa Inggris kebanyakan, Bapak Ibu saudara sekalian ya. Kalau kami pergi kemana-mana gitu ya, biasanya hasilnya dalam bahasa Inggris ya. Salah satu contohnya hasilnya adalah ini bicara tentang date on arrival. Jadi DOA itu date on arrival dan bahasa Inggris ya. Nah, tetapi kita pasti dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa sehari-hari kita ya, kita ingin menggunakan ya lebih enak dan lebih mudah dipahami. Jadi kita bisa minta AI ya. Kalau kita tidak minta AI untuk mengubahnya ke bahasa Indonesia, seterusnya dia akan terus bahasa Inggris, Bapak Ibu saudara sekalian ya. Jadi kalau dapat bahasa Inggris, langsung aja kita bisa minta ya, ubah itu dalam bahasa Indonesia. Ini promptnya, Bapak Ibu saudara sekalian. Kita lihat pergantiannya, doa dalam bahasa Indonesia. Ini kita melakukan atau memberikan perintah untuk mengganti bahasa. Begitu Bapak Ibu saudara sekalian ya. Nah, ketika kita masukkan prompt doa dalam bahasa Indonesia, hasilnya nanti akan seperti ini. Dari bahasa Inggris berubah ke bahasa Indonesia ya. DOA dalam bahasa Indonesia merujuk kepada date on arrival, yang berarti meninggal saat tiba atau meninggal di tempat. Ini biasanya dipakai dalam konteks medis ya. Tetapi kan kita awalnya kita tidak mau mendapatkan definisi ini ya, sehingga kita harus beritahu lagi kepada AI-nya, dan ini berarti kita ingin minta AI untuk menambahkan tujuan ya. Kita sudah dapat bahasa Indonesia ya. Tujuannya tidak seperti itu ya. Saya mau kasih tujuan. Tujuannya adalah saya mau tahu tentang arti doa. Ya, ini ya. Jadi kita berikan tujuan sekarang ya kepada AI ini ya. Dan diberikan Bapak Ibu saudara sekalian, karena sudah jelas ya apa arti doa. Dan dia memberikan apa arti doa, gitu ya. Doa adalah permohonan, seruan manusia kepada Tuhan sebagai wujud rasa syukur dan sebagainya. Begitu ya. Biasanya akan mendapatkan paragraf yang cukup panjang. Hasilnya begitu setelah kita bertanya atau menambahkan tujuan ini. Nah, mungkin ya ketika kita mendapatkan hasil paragraf yang begitu banyak gitu ya, atau sulit dipahami, atau kok ada sih poin-poin yang sudah saya dapatkan ketika mendapatkan arti doa, tetapi saya ingin mendapatkan yang lebih jelas lagi ya. Kita bisa minta untuk dibuat format ya. Ini formatnya paragraf. Saya ingin belajar tentang doa ini hanya dalam bentuk poin-poin. Sehingga saya akan minta apa arti doa dalam poin-poin. Begitu ya, apa arti doa dalam poin-poin, dan saya bisa minta ganti format. Nah, hasilnya tadi yang bentuknya paragraf sudah berubah menjadi poin-poin. Nah, kita lihat ya sekarang perbedaannya ya. Sudah berganti menjadi poin-poin, dan ini lebih enak dibaca, lebih singkat, lebih ringkas ya. Kita juga bisa berpikir dengan lebih terstruktur. Nah, setelah ganti format, saya ingin menambahkan konteks ya. Konteksnya, batasannya, karena tadi kan secara umum ya. Ya, jadi saya mau tulis apa arti doa Hindu. Jadi kita tambahkan konteksnya, sudah ada objektifnya apa arti doa, tapi konteksnya kita tambahkan ini khusus doa Hindu, dan hasilnya mendapatkan lagi masih dalam bentuk poin-poin ya, karena tadi sudah minta dalam bentuk poin-poin ya. Ada sarana bakti dan sebagainya. Ya, lalu mungkin saat ini kalau doa Hindu ya saya kurang relevan mungkin ya. Jadi saya mau coba lagi ya, apa arti doa Islam. Ini sama, kita masih mencoba untuk mengganti konteksnya. Apakah bisa langsung berubah? Pasti bisa Bapak Ibu saudara sekalian ya. Dengan AI ini yang penting ada promptnya jelas, kita bisa mengganti dari doa Hindu menjadi doa Islam, dan hasilnya masih dalam bentuk poin-poin penjelasannya ya, dan sudah mengganti konteks menjadi doa Islam. Ini sangat menolong kita ketika kita mau mengajar atau kita mau pergi ke satu tempat. Kadang-kadang guru ada yang ditempatkan ya di lingkungan atau latar belakang yang berbeda-beda. Kita bisa memanfaatkan AI ini untuk belajar latar belakang murid yang sedang kita ajar. Begitu ya, dengan mengganti konteksnya, memastikan konteksnya sesuai dengan keadaan atau budaya di tempat kita mengajar saat itu ya. Nah, sekarang kita akan melihat menambah kekasannya ya. Kita akan lihat konteksnya dalam arti doa Kristen ya, tetapi kita tambahkan ya dari perspektif Alkitab gitu, dan ditambahkan spesinya yaitu ayat-ayat pendukungnya ya. Kita akan melihat ya apa sih arti doa Kristen dari perspektif Alkitab plus ayat-ayat pendukungnya.
Nah, ini hasilnya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ini hasilnya ya, ada arti doa menurut Alkitab, ada komunikasi dengan Allah, lalu diberikan ayat-ayatnya juga. Ini sudah saya cek juga ayat-ayatnya ya, dan sangat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh AI ini ya. Ini menjadi satu catatan ya. Setiap ada hasil yang diberikan oleh AI, jangan kita kopas, kita telan mentah-mentah. Cek kembali ya, cek kembali itu dengan, kalau di sini saya cek kembali dengan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lihat format atau fokus yang lengkap ya. Nah, ini mungkin butuh mengetik yang lebih lama waktunya, tapi secara ini aja ya. Ini saya seorang Kristen yang cinta Alkitab ini ya, fokus atau prompt yang lebih lengkap ya. Jadi di sini informasinya, saya seorang Kristen cinta Alkitab, ini bicara tentang user, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Saya ingin mengajar tentang doa ya, ini memberikan tujuannya atau objektifnya. Lalu yang Alkitabiah, ini saya berikan konteksnya ya, yaitu hanya Alkitab. Lalu saya kembali kepada usernya, yaitu untuk anak usia 10 tahun ya. Lalu saya minta formatnya, tolong berikan 3 poin pengajaran penting tentang doa. Lalu spicy-nya, tambahkan ayat-ayat Alkitab sebagai pendukungnya. Nah, ini adalah prompt yang lengkap FOKUS. Dan ini adalah perintah yang sangat jelas dimengerti oleh AI dan dia akan memberikan hasil yang akan sangat menolong ya. Jadi ini ya diberikan ya pengajaran ada 3 poin untuk anak 10 tahun ya, diberikan juga ayat-ayatnya. Doa adalah berbicara dengan Allah, doa harus disertai iman, doa adalah cara kita bersyukur dan memohon bimbingan Allah, dilengkapi juga dengan ayat-ayatnya, bahkan diberikan kesimpulan sederhananya kalau untuk anak ya, 3 poinnya. Doa berbicara dengan Tuhan, doa percaya ketika doa adalah percaya Tuhan mendengar, dan doa berterima kasih dan minta bimbingannya. Kan sangat menolong bukan? Ketika kita sudah bisa menuliskan prompting dengan lebih lengkap ya, sehingga hasilnya juga yang kita terima adalah hasil yang efektif dan juga efisien. Dengan begitu, ketika kita sudah mengetahui bagaimana kita bisa menulis prompt ya dengan lebih baik, dengan lebih benar, kita bisa menulis prompt apapun Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dengan ini ya, kita misalnya ini ada bonus-bonus yang saya berikan. Buatlah renungan pendek tentang doa. Ya, ini masih dalam satu thread ya, tentang doa untuk remaja dalam bahasa gaul gitu ya. Lalu tuliskan cerita pendeknya atau 2 pertanyaan, bikin lirik lagu rap tentang Tuhan jawab doaku ya. Buat bahan mengajar, lalu buatlah drama. Dengan mengetahui atau memahami basic prompting ini ya, kita pastikan bisa mendapatkan lebih banyak lagi ya hal-hal dari AI ini. Ini contoh-contohnya ya, buatlah renungan pendek. Ini ada renungan pendek ya dalam bahasa gaul ya. Pernah nggak sih kamu ngerasa nggak ada yang ngerti isi hati kamu, lagi galau, bingung atau takut, bla 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 gitu ya? Diberikan dalam bahasa sederhana begitu ya, dalam bahasa gaul ya. Lalu tuliskan cerita pendek untuk anak sekolah minggu tentang doa. Ini ada cerita pendek ya tentang Rani dan doa rahasia. Lalu diberikan juga pertanyaan diskusi, karena kita minta pertanyaan diskusi, diberikan 2 pertanyaan diskusi seperti yang kita minta. Lalu bikin lagu rap gitu ya. Yo yo yo, Tuhan jawab doaku saat ku lemah, dia kuatkanku begitu ya. Jadi ngerapnya sendiri aja, saya nggak bisa ngerap. Jadi ini lirik lagu rap sesuai dengan tadi ya yang kita minta. Lagu rap tentang judul Tuhan menjawab doaku. Lalu buat bahan mengajar tentang doa untuk balita, ini hasilnya ya. Diberikan tujuan pengajarannya apa, ayat pegangannya seperti apa, cerita pendeknya seperti apa ya. Lalu bahkan diberikan lagu pendukungnya, bahkan dia kasih contoh, bisa pakai nada sederhana nih, misalnya balonku ya, balonku ada 5 ini ya, doa itu bicara sama Tuhan gitu ya, kita bisa sesuaikan ya. Lalu ada doa contoh untuk balita, aktivitas kreatif dan sebagainya. Lalu drama untuk doa anak 10 tahun ya, ada drama, kekuatan doa, ada adegan 1, ada adegan 2, adegan 3 dan sebagainya. Ya, ketika kita melihat semua ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita bisa menguasai prompt ini ya dan berlatih terus-menerus meningkatkan skill prompting kita, bayangkan ada begitu banyak manfaat dan peluang yang sangat besar yang bisa kita kerjakan dengan AI ini dalam bidang pendidikan, gereja, pelayanan, dan sebagainya. Terutama sebagai guru-guru agama Kristen, kita bisa manfaatkan ini untuk kita menjangkau generasi masa depan, murid-murid yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita didik ya. Nah, tapi tadi yang sudah saya sampaikan, ini baru basic prompting ya. Ini baru basic prompting, tetapi ini kalau kita dalami, kita terus gunakan ini sebagai prinsip kita mengerjakan atau melakukan prompt setiap hari, itu sudah cukup ya
untuk kita mengawali. Setelah itu nanti kita bisa belajar lagi tentang advanced prompting atau conversational prompting dan masih banyak jenis prompting lagi yang lain. Tetapi kita bisa fokus pelajari dulu FOKUS ini sampai kita betul-betul bisa mahir gitu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Format, objective, context, user, usage, dan spicy atau 3S. Bisa lihat juga ya, ada apa? Informasinya tentang strategi prompting ya di situs ai.sabda.org. Sekali lagi ya, dengan prompt yang baik, hasil dari AI juga bisa sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hasil AI itu hanya sebaik pertanyaan atau prompt yang kita ajukan. Pada dasarnya AI akan terus berkembang dan pastikan skill kita juga harus terus berkembang ya. Kita sendiri harus belajar AI dari sekarang dan pastikan kita bisa menggunakan AI untuk memuliakan nama Tuhan. Kita menggunakan AI untuk belajar Alkitab. Tetapi bicara tentang ini ya, bagaimana respons kita sebagai orang Kristen untuk terhadap AI? Bagaimana respon kita sebagai guru agama Kristen ya terhadap AI? Haruskah kita menerima AI? Tadi sudah dikatakan ya, kita harus menerima AI, tetapi harus ada dasarnya. Apa kata Alkitab? Kenapa kita harus menerima AI? Ini yang akan disampaikan oleh rekan saya ya, Santi gitu ya. Ada nggak sih kata teknologi dalam Alkitab? Nah, ini mungkin sambil rekan saya berganti bisa dijawab di live chat ya. Dalam Alkitab ada nggak kata teknologi nih Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, dijawab dulu. Setelah itu nanti akan ada rekan saya Santi akan menyampaikan. Terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, senang bisa berjumpa. Perkenalkan saya Santi, saya siang hari ini akan menyampaikan tentang teknologi dilihat dari kacamata Alkitab atau kacamata Allah. Ya, namun sebelumnya saya akan sedikit mereview ya Bapak Ibu Saudara, bagian dari 4 pilar yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Evi. Ya, pilar yang pertama miliki literasi AI ya. Tadi sudah banyak belajar dari Ibu Evi tentang apa itu AI, pengertiannya, manfaat, bahkan bahayanya gitu ya. Jadi diharapkan Bapak Ibu Saudara sudah semakin cerdas untuk literasi AI dan pastinya juga terus meningkatkan ya literasi AI kita. Ya, lalu yang kedua tentang pilar miliki skill AI ya. Jadi tadi juga sudah belajar tentang skill basic prompting gitu ya. Ada rumus fokus dari Sabda dan rumus fokus ini sangat-sangat menolong Bapak Ibu Saudara untuk bisa berbicara dengan AI ya, supaya bisa berkomunikasi dengan baik, bisa mendapatkan jawaban sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya, apa yang kita butuhkan. Dan sekarang kita akan masuk dalam pilar yang ketiga, yaitu tentang literasi Alkitab dan juga AI. Ya Bapak Ibu Saudara, untuk pilar yang ketiga ini sangat-sangat penting, karena ini akan menolong kita untuk bisa memakai AI dengan benar ya. Jadi kita memang perlu ya, harus bahkan ya untuk memiliki kecerdasan Alkitab supaya kita itu tidak mudah disesatkan oleh AI. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kalaupun kita pakai AI ya, kalau jawabannya itu kurang tepat, itu harusnya kita tahu ya. Karena kan AI sendiri kan tidak punya tidak punya agama, dia tidak punya perasaan gitu ya. Jadi AI ini tuh lebih mempunyai pengetahuan gitu ya. Pengetahuannya itu sangat banyak, datanya juga sangat banyak. Ya, tetapi kita juga tidak bisa untuk 100% gitu ya mengandalkan jawaban dari AI, terutama untuk hal-hal yang terkait dengan kekristenan atau Alkitab. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya yang sudah diberi roh oleh Allah ya, harusnya kita itu bisa membedakan ya, kita harus tahu gitu mana yang benar, mana yang tidak benar gitu ya, apalagi terkait dengan Alkitab. Karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk yang pilar ketiga ini juga akan menolong kita ya untuk bisa memiliki hati dan juga sikap yang benar dalam memakai AI. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara memakai AI sebenarnya untuk tujuan, untuk motivasi, itu tergantung pada diri kita masing-masing gitu ya. Jadi kalau misal Bapak Ibu Saudara punya motivasi yang salah gitu ya, tetapi cara pakainya benar, itu sebenarnya kita juga akan rugi juga gitu ya, karena kita nggak punya tujuan yang benar gitu ya di dalam memakainya. Ya, oke Bapak Ibu Saudara, saya akan langsung saja ya masuk ke dalam materi tentang teknologi dilihat dari kacamata Allah atau Alkitab. Ya Bapak Ibu Saudara, ada satu dasar firman Tuhan ya di dalam Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu
yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara, kata segala sesuatu ini kan diulang 2 kali ya. Yang pertama, di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Ya, segala sesuatu ini maksudnya apa? Maksudnya adalah semuanya, termasuk yang manusia buat, yang manusia bikin gitu ya, hasil karya manusia. Tetapi kita harus ingat Bapak Ibu Saudara, kalau ketika manusia itu bisa membuat sesuatu, kecerdasan dan idenya itu berasal dari Tuhan. Nah, cuman sayangnya kadang tuh manusia cuman berhenti di ini saja ya. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Ya, kita tahu ya, semua diciptakan oleh Tuhan. Bahkan yang kelihatan kita tahu ya, banyak yang kita lihat gitu ya. Lalu yang tidak kelihatan, contohnya seperti apa? Seperti internet, seperti listrik gitu ya, dan juga sejenisnya. Itu pun diciptakan oleh Tuhan. Jadi kadang-kala itu ya memang semuanya diciptakan oleh Tuhan. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ayat ini tidak berhenti pada bagian ini saja gitu ya. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi yang jadi pertanyaannya sekarang, apakah yang sudah Allah berikan semuanya ya, termasuk teknologi, apakah sudah dipakai untuk Tuhan? Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan langsung melihat 6 hal utama ya. Bagaimana teknologi ini dilihat dari kacamata Allah atau Alkitab. Ya, yang pertama, teknologi dari Tuhan. Ya, tadi Ibu Evi sempat mention ya, Bapak Ibu Saudara bisa tulis ya di kolom chat gitu ya. Ada nggak sih kata teknologi di dalam Alkitab gitu ya? Ya, yang pertama, walaupun di Alkitab ya Bapak Ibu Saudara tidak ada kata teknologi, tetapi contoh-contoh dari hasil teknologi itu ada banyak di dalam Alkitab ya. Jadi kita bisa lihat ya, Bahteranuh contohnya ya. Jadi ketika pada waktu itu ya, Bahteranuh itu dibuat untuk bahan-bahannya, untuk desainnya, ukurannya gitu ya. Itu siapa yang memberi kecerdasan? Yang memberi kecerdasan adalah Allah. Idenya juga dari Allah. Ya, lalu selain itu juga pembangunan bait Allah ya. Jadi untuk desainnya, ukurannya, panjangnya kan berapa, lebarnya, tingginya gitu. Bahkan cara membangunnya itu kecerdasannya juga Allah yang memberikan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan memang memberikan manusia ini akal budi ya. Dan dengan akal budi inilah Tuhan itu mengajar manusia untuk manusia itu bisa berkarya. Ya, kita balik ya. Misal kita lihat lagi di Kejadian contohnya ya. Teknologi pertama yang dibuat pada masa itu adalah teknologi fashion ya. Karena pada masa itu Adam dan Hawa membuat baju dan bajunya itu dibuat dari kulit binatang. Dan ada banyak contoh-contoh yang lain ya. Tadi sudah saya sempat sebutkan juga ya terkait Bahteranuh, lalu juga bait Allah, dan pasti Bapak Ibu Saudara juga akan bisa melihat contoh-contoh yang lainnya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, Sabda berkeyakinan bahwa teknologi berasal dari Tuhan karena kepandaian itu Tuhan yang memberikan. Ya, lalu yang kedua, teknologi adalah alat. Teknologi hanyalah alat Bapak Ibu Saudara, alat yang diciptakan oleh manusia. Jadi teknologi itu jangan disembah, teknologi jangan diagung-agungkan. Ya, kita bisa lihat dari misal peristiwa Adam dan Hawa, Kain dan Habel, dan peristiwa-peristiwa di Alkitab lainnya ya. Bahkan alat pun juga bisa dipakai untuk melakukan kejahatan. Jadi kalau pada masa itu Kain bekerja dengan ini ya, bercocok tanam gitu ya, itu kan pasti juga menggunakan alat ya Bapak Ibu Saudara. Dan dengan alat yang sama, ketika hati Kain itu berdosa, maka alat yang sama itu bisa dipakai untuk mencelakai adiknya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita memang ini ya, tetap ingat ya bahwa teknologi hanyalah alat. Lalu yang ketiga, teknologi untuk menolong. Jika teknologi digunakan dengan baik, maka akan bisa sangat menolong, bahkan bisa mempermudah hidup manusia. Namun banyak juga teknologi yang dipakai manusia untuk melakukan kejahatan. Karena apa? Karena adanya motivasi yang tidak baik, tujuan yang tidak benar. Jadi teknologi ini yang seharusnya bisa dipakai untuk menolong, tetapi malah akhirnya bisa menjadi hal yang mencelakai orang lain, menyakiti, bahkan merugikan gitu ya, untuk hal yang jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang ya kita harus memakai teknologi ini dengan motivasi, tujuan, dan bahkan cara yang benar. Ya. Lalu yang keempat, teknologi tidaklah netral. Kenapa dikatakan tidak netral? Karena teknologi ini diciptakan oleh manusia yang
pernah jatuh ke dalam dosa. Jadi apapun yang dibuat oleh manusia itu pasti ada kelemahannya, pasti ada kekurangannya, ya. Jadi kalau teknologi ini ya bisa dipakai untuk kebaikan, berarti teknologi ini juga bisa dipakai untuk kejahatan ya, karena teknologi tidaklah netral. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus berhati-hati, kita harus waspada dalam memakainya supaya kita bisa memakai teknologi dengan benar ya. Karena teknologi ini tidak netral, maka teknologi ini harus ditebus. Ya, siapa yang harus menebus teknologi ini Bapak Ibu Saudara? Ya, kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Mengapa teknologi harus ditebus gitu ya? Ya, supaya teknologi ini bisa dipakai oleh orang percaya dengan sengaja untuk Tuhan, ya. Karena kalau tidak ditebus tidak akan bisa dipakai untuk Tuhan. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara, yang keenam, teknologi untuk kemuliaan Allah. Semua yang diciptakan termasuk teknologi itu harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ya, karena kalau teknologi itu tidak dipakai untuk kebaikan menurut Tuhan, maka teknologi ini akan bisa menghancurkan manusia ya. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar tentang AI. Ya, tadi kita simak ya Ibu Evi sempat menyinggung ya tentang bahaya AI ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ya, kita sebagai orang Kristen tidak mau memakai AI untuk kebaikan ya. Siapa yang akan pakai? Mereka orang-orang yang berdosa, yang punya motivasi yang tidak baik, yang akan pakai. Ya pasti akan sangat-sangat tidak baik hasilnya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen, kalau semakin banyak orang Kristen mau memakai teknologi untuk kebaikan, maka kejahatan pun juga akan bisa berkurang. Ya Bapak Ibu Saudara, Sabda punya moto AI for God. Ya, kami mengajarkan AI itu dengan sangat-sangat bersukacita Bapak Ibu Saudara, karena kami yakin bahwa teknologi berasal dari Tuhan ya. Jadi kami mengajarkan AI bukan supaya Bapak Ibu Saudara malas atau mungkin dapat ide-ide yang untuk melakukan hal yang kurang baik. Bukan ya, bukan seperti itu ya. Tetapi kami tahu AI bisa baik kalau kita itu menyerahkannya kepada Tuhan, supaya AI ini bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, Sabda yakin bahwa teknologi adalah dari Tuhan. Jadi teknologi harus kembali dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ya, kami percaya bahwa Tuhan yang berhak memakai teknologi yang terbaik, teknologi yang tercanggih untuk menyebarkan dan mempelajari firman-Nya dan untuk melayani umatnya dan juga gerejanya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang kita sudah masuk kepada ini ya, era AI ya. Karena itu AI pun juga harus dipakai dengan bijaksana, dengan cerdas ya. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Ya, jadi kalau Yayasan Lembaga Sabda ya punya visi IT for God ya. Dan sekarang kita sudah masuk pada era AI. AI pun juga harus AI for God ya. Kita pasti akan memakai teknologi yang terbaik dan tercanggih bagi Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kiranya materi ini boleh semakin membukakan wawasan kita semua ya, bahwa teknologi berasal dari Tuhan, harus ditebus dan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita bisa melayani dengan lebih baik, untuk kita bisa memajukan pendidikan Kristen, dan terutama adalah untuk kita bisa melakukan studi Alkitab atau pembelajaran Alkitab, supaya kita boleh semakin mengenal Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan belajar bersama tentang AI dan pembelajaran Alkitab yang akan disampaikan oleh Ibu Yulia. Namun sebelumnya saya akan serahkan terlebih dahulu ya kepada Bapak Elianus Hulu sebagai moderator. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.